Assalamualaikum Bu Nevi. Waalaikumsalam, silakan Ya. masuk Bu Nike sini. Bu Nevi. Maaf ya Bu ya. Iya, Ya. bangga. Ada apa nih? Ya Bu Nevi, saya kan insya Allah besok rencana saya mau melakukan coaching Bu. Oh ya. Dengan seorang siswa yang memang sepertinya dia itu tidak punya kepercayaan diri yang baik Bu. Gitu. Nah saya mungkin mau meminta kesediaan Bu Nevi Iya. itu bisa nanti menangani dan bisa memberikan nanti bagaimana coaching yang akan saya lakukan dengan siswa saya. Baik-baik. Fokusnya tentang apa nih Bu Nike? Ya fokusnya nanti tujuan yang akan kami lakukan dalam coaching itu adalah untuk bisa menumbuhkan rasa percaya diri pada siswa. Ya. Kapan pelaksanaannya? Insya Allah besok pagi Iya. jam 9 mungkin Bu ya. Nama anaknya siapa? Nama anaknya Nenang Bu. Oh iya, oke. Boleh disiapkan saja ya catatannya kayak iya. gitu supaya nanti juga ada bukti lah kalau kita sudah melakukan penanganan terhadap anak tersebut. Bu. Iya. Ya, besok saya siapkan semua ya Bu Iya, ya. iya. Mungkin kita bisa di ruangan Kaprodi mungkin ya. Boleh. Ya. Saya boleh. Nanti Bu Mika WA saya saja ya, takutnya saya lupa. Baik, Iya. nanti saya kabarin lagi, ingatkan Iya. lagi ya Pak ya Bu ya. Iya, nggak apa-apa Bu Mika. Mungkin aja ya. Mana, Bu mana? Nevi, Iya. ya. Saya kembali ke ruangan dulu ya. Silakan. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Nevi, Bu Nike. Waalaikumsalam. Ibu, Iya. maaf ganggu waktunya sedikit Bu. Ya, Mena silakan dulu. Ya, Ibu, terima kasih. Gimana kabarnya Bang Mena? Alhamdulillah Bu, baik. Alhamdulillah. Oke, Mena, gimana? Ada yang mau disampaikan? Iya Bu, ini sebenarnya saya nggak enak ngomong sama Ibu. Sebelumnya saya mau minta maaf nih Bu. Iya. Terkait dengan lomba ya Bu, yang Ibu daftarkan saya itu ya Bu, lomba fotografi terkait lomba itu ya Bu. Sebenarnya ada yang mengganggu pikiran saya Bu terkait dengan kompetisi fotografi itu Bu. Oh, Jadi saya hari ini bawa formulirnya lagi nih Bu kepada Bu Nike. Bu Nike kemarin menyampaikan beberapa hari lalu kalau saya diminta untuk daftar kompetisi fotografi gitu Bu. iya, benar. Karena kan Ibu lihat anak potensinya bagus tuh, berdaftar tuh. Tapi saya sepertinya ingin mengundurkan diri Bu. Saya apa ya Bu ya? Saya kurang percaya diri Bu dengan lomba ini. Gitu. Jadi saya bawa formulirnya. Saya ingin mengundurkan diri Bu sebetulnya Bu datang ke sini. Apa sih Mak yang bikin merasa kurang percaya diri? Saya gimana ya Bu? Saya merasa sepertinya masih belum memenuhi Bu untuk kompetisi fotografi ini gitu. Saya masih ragu-ragu Bu karena saya pernah ikut kompetisi sebelumnya. Kemudian saya gagal, jadi saya ada rasa trauma sendiri gitu Bu. Jadi khawatir gagal lagi gitu Bu untuk kompetisi ini. Jadi ada rasa tahu. Iya, seperti itu. Ini di samping ada apa? Rasa kurang percaya diri, mungkin sebenarnya memang pasti bisa menilai kelebihan di diri Mena sebetulnya apa ini? Saya sebenarnya suka fotografi sih Bu. Saya sering memotret banyak hal gitu seperti pemandangan atau hal-hal yang estetik gitu Bu. Kemudian saya posting di sosial media saya, di Instagram, di Facebook, dan banyak juga Bu saya pengikutnya yang sudah like gitu sebetulnya Bu. Fotografi saya itu Bu. Itu bagus sekali loh. Itu kan tuh menunjukkan Iya bakat sih, kamu Bu. yang luar biasa loh Nak. Apalagi sampai di posting, itu kan berarti diakui tuh sama publik ya. Iya sih Bu. Wah, jadi sebetulnya Mena ini tinggal mengasah rasa percaya diri aja sih sebetulnya ya.
Ingat nggak ya? Iya, Rasa percaya dirinya itu ditingkatin deh. tapi saya takut Bu, kan saya kan pernah ikut fotografi juga Bu, gitu terus saya gagal, jadi saya perasaan saya kayak sepertinya saya takut gitu Bu, takut gagal. Kalau jadi terulang lagi gagal lagi gitu ya. Dan ini formulirnya juga belum ditandatangani Bu sama orang tua saya, karena saya sebenarnya ingin kesini ingin mengembalikan formulir ini ke Ibu, Bu. Cuma belum tanda tangan Bu orang tua saya juga, saya tadi mau mengundurkan diri saja gitu Bu sebetulnya. Iya. Nah, begini Nana, ini kan sebetulnya kenapa nih ibu pilih kamu kan karena laki-laki kamu itu sangat bagus, udah tahu nih dari sejak awal ini udah kelihatan tuh suka banget fotografi, bagus hasil fotonya tuh kalau di pelajaran juga. Nah, makanya dipilih. Nah, kalau ini sayang sekali mah gitu ya. Jadi sebaiknya kalau ibu boleh memberikan masukan gitu ya, lebih baiknya juga memang untuk mengatasi ini merasa takut, merasa khawatir gitu ya. Coba yang pernah diajarkan teknik stop itu coba, coba untuk melemahkan diri gitu, untuk biar nanti nggak lagi merasa takut, nggak lagi merasa dan lagi sebaiknya jangan terlalu menang kalau di lomba itu nomor sekian aja memang. Tapi kan saya takut mengecewakan Ibu dan sekolah Bu, seperti Iya, itu. dulu itu udah luar biasa. Gitu ya Bu. Jadi nanti di situ kan memang mendapatkan pengalaman dan pembelajaran yang bermakna ya. Memang kalau itu nomor 100 sekian gitu. Ya. Baik Bu, jadi saya harus maju terus ya Bu ya, saya harus berani ya Bu. Tapi benar Bu, Ibu yakin Bu kalau saya fotonya bagus Bu? Yakin banget. Makanya kenapa langsung ibu pilih nama kamu, udah ini pokoknya Nena yang ikut. Saya berani tanggung jawab malahan, karena memang bakatnya luar biasa. Jadi tinggal ada rasa percaya dirinya, yakin itu pasti bisa. Lebih sesuai SMK memang kan harus punya ini ya, percaya diri yang lebih daripada siswa yang lain. Kemudian harus berani dan harus mandiri. Kemudian kreativitas mana juga bagus. Terima kasih Bu untuk kepercayaannya. Jadi saya nanti insya Allah mungkin akan membangun kepercayaan diri lagi saya nih Bu. Dan supaya saya ada keberanian. Kemudian nanti saya mungkin langkah pertama saya ingin menunjukkan dulu Bu hasil fotografi saya ke Bu Mika sebelumnya, baru nanti besok mungkin keputusan saya untuk menyerahkan formulir ini yang sudah ditandatangani orang tua saya kasih Bu Mika. Tapi saya ingin Ibu lihat dulu hasil postingan saya gitu Bu, supaya saya benar tidak, saya yakin nggak kalau hasil seperti ini menurut Ibu bagus tidak, karena kan harus ada foto baru Bu yang ditampilkan di kompetisi itu, kemudian peralatan untuk fotografinya apakah memenuhi syarat, nanti saya juga harus minta saran Bu Mika juga gitu. Ibu tidak apa-apa, tidak keberatan kalau saya nanti akan banyak minta pertolongan Ibu untuk melihat apakah alat yang saya pakai terpenuhi, kemudian bagaimana foto-foto yang akan saya jadikan bahan kompetisi gitu Bu. Iya, nggak apa-apa. Jadi nanti besok itu akan boleh kita tanda-tanda kode ini ya, kita menuju mau ikut lomba. Udah senang banget nih ada lega nih, ya Allah memang mau ikut lomba ya. Nanti boleh dibawa ke sini. Bagaimana Bu Mika tadi menurut Bu Mika performa Bu Mika ketika menghadapi Nena bagaimana ya Bu Mika? Oh ya, tapi izin menyampaikan Bu ya. Jadi dari circle kami itu saya sudah berusaha untuk bisa mengikuti model dari alur kita. Jadi saya merasanya sudah sesuai Bu. Apa yang membuat Bu Mika berpendapat demikian? Iya, karena dari percakapan coaching tadi Bu, saya merasa dari tahapan-tahapan itu sudah saya lakukan, yaitu dari tujuan tadi saya sudah berusaha untuk membuat coaching tadi, membuat Nena tadi menyampaikan apa tujuan yang ingin dicapai oleh coaching tadi. Kemudian
untuk identifikasi juga saya berusaha untuk menggali sebetulnya apa sih yang menjadi penyebab menjadi hambatan bagi coach ini sehingga dia kesulitan dalam mencapai tujuannya tersebut. Kemudian dari rencana aksi tadi alhamdulillah memang sudah menyampaikan apa-apa langkah-langkah yang ingin dia lakukan agar intinya dia bisa untuk menumbuhkan rasa kepercayaan dirinya sehingga dia dapat menjadikan hal itu jadi kompetisi yang positif bagi siswa tersebut. Nah, kemudian untuk yang tanggung jawabnya tadi juga dari coaching tadi saya sudah berusaha si coach ini mau bertanggung jawab. Nanti alhamdulillah dia akhirnya mau mengikuti kompetisi ini, tumbuh rasa percaya dirinya dan dia mau minta izin ya tanda tangan dari orang tuanya. Kemudian dia ingin memperbaharui karyanya dan juga kepada saya rasa itu adalah bentuk tanggung jawab coach untuk dapat mencapai tujuannya. Seperti itu Bu Nevi, jadi saya merasa percakapan coaching tadi insya Allah sudah sesuai dengan Al-Quran. Boleh saya memberikan pendapat ya? Setelah tadi saya amati, saya perhatikan ya, memang ya apa yang dilakukan oleh Mika terhadap Mena tadi sudah sesuai dengan alur cerita ya, dan itu sudah bagus sehingga menghasilkan anak tersebut muncul rasa percaya dirinya dan dari awal dia tidak mau ya tidak pede untuk mengikuti lomba, sekarang menjadi lebih pede lagi. Nah, itu sudah Bung Mika lakukan dengan baik ya, begitu. Nah, terkait misalnya ada nggak kira-kira dari Bung Mika yang harus diperbaiki ketika coaching tadi? Iya Bu Nevi, terkait dengan tadi proses coaching tadi, saya merasa memang saya harus memperbaiki fokus saya dulu. Karena memang saya masih ya seperti terpecah-pecah tuh untuk yang dalam pikiran saya, kalau mungkin pekerjaan yang lain dengan fokus kepada siswa yang ingin untuk melaksanakan coaching ini. Jadi ya itu saya kadang masih susah untuk fokus di satu hal saja untuk yang saya pahami. Baik, saya catat dulu sebentar. Nah, sekarang menurut Bung Mika sendiri ya, apa yang Bung Mika peroleh dari apa yang sudah tadi lakukan dengan Mena? Jadi dari Bung Mikanya apa tuh kira-kira? Iya, apa yang sudah saya lakukan bersama dengan Mena tadi, dengan coach tadi, saya bisa mendapatkan pembelajaran bahwa dibutuhkan suatu rencana dan tanggung jawab agar coach ini bisa untuk mencapai apa yang dia impikan kalau goalsnya dia bisa merumuskan apa hal-hal yang ingin dia capai dan dia juga harus tanggung jawab untuk mencapai langkah tersebut. Dan saat itu dari sisi saya sendiri saya juga harus bisa benar-benar hadir penuh untuk memperhatikan coaching ini. Saya harus benar-benar bisa mendengarkan dengan aktif dan berusaha untuk menggali dan memberdayakan agar potensi dari coaching ini dapat muncul dan si coaching ini menyadari akan potensi tersebut. Oke, baik ya. Ya, yang Mika lakukan sudah baik sekali. Mungkin nanti ke depannya lebih belajar untuk lebih fokus lagi ya, Bu Mika. Ya, paling itu saja ya, Bu Mika. Sudah saya catat tadi apa yang sudah kita lakukan perbaikannya ataupun tadi apa yang hasil yang diperoleh. Baik, terima kasih banyak ya. Sama-sama. Dari yang disampaikan ini, alhamdulillah bisa memberikan pencerahan kepada saya. Nanti saya harus lebih fokus lagi dan bisa berlatih coaching lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih ya Bu ya. Saya kembali lagi ke ruangan. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Evi, silakan duduk dulu. Terima kasih, Bu. Ibu, begini, saya minta waktunya sebentar dari Ibu. Begini Bu, ada rencana saya dengan Bu Nena mau melakukan coaching. Kan kebetulan Bu Nena itu adalah guru baru ya Bu di kita. Jadi Bu Nena minta bantuan kepada saya untuk melakukan coaching karena terkait dengan kondisi anak-anak yang di kelas Bu, seperti itu. Makanya saya ya bersedia, sekalian juga saya juga ya menambah wawasan saya saja Ibu. Gitu Ibu. Ya baik Bu Evi, nggak apa-apa. Nanti saya akan coba untuk mendukung selama proses observasi. Mungkin kompetensi apa yang sekiranya mungkin ingin lebih dikembangkan di coaching nanti. Kalau saya mungkin ya lebih hampir semuanya sih Bu, ada kompetensi personnya, terus saya juga lebih memantapkan bagaimana mendengarkan aktif, lalu saya juga ingin mengajukan pertanyaan untuk robot, tetapi ada hal yang paling saya harus harus fokuskan, yaitu terkait dengan fokus ya Bu ya, bagaimana saya harus berjeri terhadap coaching saya gitu Bu. Dan jadi harus yang kehadiran kamu benar-benar fokus terhadap coachingnya ya. Iya, betul Ibu. Ya baik Ibu, nggak apa-apa. Nanti coba nanti saya amati nanti bagaimana hasil coachingnya nanti ya Bu ya. Terima kasih Bu. Ibu kalau berkenan mungkin besok Bu ya. Jam Oh, iya. 8. Baik Bu. Ibu bagusnya sih di ruang lokasi ya Bu ya. Oke, nanti saya besok ya jam 8 ya. Nah, terima kasih Bu. Permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sini Bu Nevi, apa kabar? Duduk sini. Ya, terima kasih Bu Nevi. Gimana? Apa kabar? Alhamdulillah baik Bu Nevi. Alhamdulillah baik. Iya Bu Nevi, maaf nih saya ganggu sebentar waktunya. Kemarin saya udah sempat bilangnya sama Bu Nevi ya. Apa ingin ada yang mau diceritakan nih Bu, ada yang mau saya sharing sama Bu Nevi gitu. Oke. Oh iya. Kebetulan di sini juga lagi ada Bu ini ya, Bu. Jadi tapi suka aja kan cerita. Ya, maaf ya Bu Mika ya, bentar. Nah, silakan Bu. Terima kasih Bu. Jadi gini Bu, kemarin kan saya udah sempat ngomongnya sama Bu Nevi nih. Saya kan di sini baru ya Bu, baru 1,5 tahun mengajar di sini seperti itu Bu. Nah, ketika pembelajaran ini Bu, ketika pembelajaran mata pelajaran saya nih Bu, siswa saya tuh siswa di kelas tidak terlihat antusias Bu pada saat belajar. Mereka tuh seperti tidak bersemangat gitu. Kemudian mereka melakukan kegiatan lain pada saat pembelajaran saya, seperti misalnya menggambar, mendengarkan telepon gitu. Jadi saya pada saat pembelajaran kok siswanya tidak fokus seperti itu Bu. Begitu. Jadi nggak semangat gitu Bu, saya juga. Nah, boleh ya Ibu saya nanya-nanya. Terus ketika anak-anak melakukan itu, apa yang dilakukan oleh Bu Nena? Ketika mengajar ya Bu, saya pada saat mengajar nih Bu, kemudian siswa terlihat melakukan kegiatan lain, langsung saya marahi Bu, karena saya bingung bagaimana menghadapi. Kadang saya jadi kesel gitu Bu, kok pada saat pembelajaran saya mereka malah fokusnya sama yang lain-lain gitu, malah menggambar, malah mendengarkan musik gitu, seperti itu Bu. Bahkan ada yang mengerjakan tugas dari mata pelajaran lain gitu. Jadi saya marahi langsung gitu. Yang ketika belajar tuh yang melakukan Ya, biasanya ya Bu ya, saya biasanya mengajarnya menggunakan PPT Bu, menjelaskan slide seperti itu Bu, kemudian saya tampilkan gitu lewat slide. Mungkin awal-awal siswa tertarik Bu sama PPT gitu,
walaupun tidak lama atau beberapa lama kemudian fokus mereka sudah beralih lagi gitu ke hal lain. Bagus tapi kalau pakai PPT dulu ya. Iya Bu, tapi mungkin media PPT ini mungkin saya kurang beragam kali ya Bu di dalamnya ya. Iya. Karena mungkin masih belum menarik kali ya buat siswa ya, mungkin harusnya ditambahkan kali Bu gitu bukan hanya PPT. Apa sebelumnya Bu Mena pernah melakukan diagnostik? Oh iya, itu yang belum pernah Bu. Saya sebelum pembelajaran itu sepertinya belum pernah melakukan asesmen awal Bu memang, karena saya pikir siswa itu hampir semua sama gitu menurut saya. Maksudnya ketika saya belajar di kelas yang lain sepertinya siswanya sama seperti itu gitu menurut saya. Mungkin ya bisa dilakukan Perlu dilakukan juga ya Bu ya, supaya tahu ya Bu. Iya, sebab ya tidak semua anak tuh ya Iya. apa tuh dia memiliki profil belajarnya yang di visual saja. Itu seperti yang kemarin kita ini ada pelatihan itu. Oh iya, Kalau diferensiasi itu ya Bu ya. ada Iya, yang iya. visual, auditory, ada yang kinestetis. Mungkin di situ anak-anak yang tidak bisa diam, karena kan dia masuk ke Kinestetis ini ya Bu. Jadi saya mungkin yang harus saya lakukan memang saya belum pernah asesmen awal ini Bu. Mungkin saya nanti akan melakukan asesmen diagnostik awal untuk siswa-siswa untuk tahu apa minat mereka di arah mana, karakter belajar mereka seperti apa, seperti itu ya kebutuhan belajar siswa. Kebetulan memang kemarin sudah belajar ini tapi penerapannya saya belum maksimal Bu. Jadi mungkin nanti akan saya maksimalkan lagi untuk penerapan kebutuhan belajar siswa ini atau pembelajaran yang berpihak pada siswa ini mungkin ya Bu ya. Atau yang lainnya mungkin saya harusnya menarik perhatian siswa dengan hal-hal yang menarik sepertinya Bu ya. Karena siswa kan kadang ada bosannya juga nih Bu. Dan ketika bosan mungkin melakukan apa gitu seperti itu ya Bu. Bu Mena bisa sih melakukan ini ice breaking gimana? Ice breaking ya Bu ya. Kalau sekarang kan zaman kurikulum merdeka banyak tuh yang sedang melakukan ice breaking. Memang fungsinya untuk supaya anak kembali lagi fokus, lebih menyenangkan, jangan tuh kalau anak sudah mulai ngantuk, boleh kita melakukan ice breaking. Nah, ice breaking ini sebenarnya bukan hanya oleh kita saja guru yang melakukan, kita bisa bergiliran dengan siswa. Jadi biar siswa juga lebih kreatif. Bagaimana nih? Bu Mena punya berapa ini ice breaking nih? Saya sudah pernah melakukan Bu ice breaking, cuma kan itu kan persiapannya jadi anak kalau sudah dilakukan ice breaking itu dia sudah tahu besoknya bosan gitu Bu, jadi memang harus beragam. Mungkin nanti saya akan libatkan siswa ya Bu ya untuk ice breaking. Saya buat seperti jadwal piket mungkin ya, ibu ini siapa, minggu ini siapa, seperti itu mungkin ya Bu, supaya anak nanti ketika pembelajaran sudah mulai ngantuk atau bosan mereka bisa fokus kembali itu. Mungkin yang selanjutnya selain ice breaking mungkin saya juga akan melibatkan siswa nih Bu untuk konten pembelajaran. Nanti saya tanya dulu nih siswa maunya seperti apa gitu, itu kali ya Bu, karena saya baru penyesuaiannya juga masih meraba-raba ya Bu kemarin. Jadi insya Allah deh saya akan belajar lagi pendekatan kepada siswa dulu nih Bu untuk kebutuhannya. Bu Mena udah bisa tuh ini ya buat menggambarkan apa yang akan dilakukan. Bagaimana nih bagaimana cara mengaplikasikannya? Ya, mungkin pengaplikasiannya itu yang pertama persiapan pembelajaran saya harus sudah tersusun sebelum pembelajaran ya Bu. Yang pertama saya awal sebelum pembelajaran. Yang kedua mungkin saya harus menyiapkan atau menyediakan sumber belajar dan media yang beragam supaya anak mungkin tidak bosan dan bisa belajar sesuai dengan minat dan karakter masing-masing. Yang ketiga mungkin saya harus mencari berbagai macam solusi yang menyenangkan siswa seperti ice breaking atau mungkin peregangan di kelas ketika sudah mulai bosan seperti itu ya Bu. Ya, yang keempat mungkin menyusun pembelajaran itu melibatkan siswa seperti itu kali ya Bu. Dalam lakukan supaya dia. Iya, sudah lengkap sekali ya Bu Mena apa yang Bu Mena lakukan. Mudah-mudahan yang kedepannya anak-anak bisa belajar lebih menyenangkan lagi dengan Bu Mena. Bu Mena juga bisa menyiapkan pembelajaran lebih menyenangkan. Iya. Juga ada yang mau disampaikan lagi? Saya rasa cukup ya Bu, sepertinya untuk apa yang tadi saya rencanakan dan saya ucapkan ke Bu Nevi, nanti insya Allah saya mulai rencanakan
besok nih Bu untuk pelaksanaannya. Semoga tidak ada hambatan dan halangan seperti itu. Saya nanti akan berusaha untuk mereka pulang. Nanti saya mungkin akan berkonsultasi lagi dengan Bu Nevi, mungkin butuh masukan lagi seperti itu. Nanti juga saya akan kirimkan link-link ice breaking ya. Iya siap. Itu kan kemarin saya lagi lihat-lihat di YouTube, lihat di TikTok tuh banyak terdapat ini yang ice breaking ya. Nanti saya share ke Terima kasih. Bu Mena. Terima kasih Bu Nevi, terima kasih banyak ya. Sama-sama. Nanti untuk selanjutnya boleh ya Bu, saya kalau misalnya mau sesi coaching lagi dengan Ibu. Boleh, saya juga nanti bisa berbagi pengalaman Bu Mena ke saya ke Bu Mena. Siap, saya siap mendengarkan juga Bu. Iya. Ya, terima kasih banyak ya Bu. Sama. Mohon maaf saya ganggu waktu Ibu nih. Apa-apa. Ya, terima kasih Ibu, saya pamit ya Bu, ada jam lagi. Iya, soalnya. enggak. Assalamualaikum Bu Mika, lupa saya. Maaf ya Bu. Ya Bu, terima kasih banyak ya. Assalamualaikum. Salam. Oke Bu Nevi, alhamdulillah tadi coachingnya udah berjalan dengan lancar. Kalau menurut Bu Nevi sendiri, bagaimana Bu performa Bu Nevi saat melakukan percakapan coaching ini? Saya pikir tadi saya sudah melakukan apa yang dalam teknik tirta ya Bu ya. Saya sudah mencoba semaksimal mungkin seperti ya tadi udah satu bulan terus ya itu udah Bu berusaha sesuai dengan tahapan tirta itu Bu. Oke, ya. Bu Nevi, kenapa Ibu bisa menilai demikian? Apalagi bisa Ibu menunjukkan bahwa Ibu sudah sesuai nih dengan tahapan yang tadi Tadi saya sudah nanya ketika tadi Bu Mena datang tujuannya apa dan dia Mena menceritakan kalau dia akan bercerita tentang kendalanya dalam pembelajaran. Terus saya juga tadi sudah bisa mengidentifikasi apa yang terjadi pada Bu Mena. Kemudian tadi juga dari obrolan antara saya dengan Bu Mena itu jadinya ada merencanakan ke depannya apa yang harus dilakukan. Dari situ juga ada terbentuk ya Bu Mena mau tadi melakukan atau membuat apa ya menciptakan dia mencari lagi tentang ice breaking, lalu melakukan asesmen diagnostik itu seperti itu. Makanya saya juga ya saya apa yang sudah saya lakukan dari ketika coaching sudah sesuai dengan tahapan kita atau alur kita Ibu. Oke, baik Bu. Nah, sekarang kalau dari yang sudah disampaikan, menurut Ibu adakah hal yang masih perlu diperbaiki Bu? Sebetulnya saya suka sulit fokus Bu. Jadi saya butuh konsentrasi yang lebih untuk ketika Bu Mena cerita, saya berusaha untuk ambil apa ya inti dari apa yang dikeluhkan oleh Bu Mena itu. Jadi memang kita perlu untuk fokus ya di nanti ya di hadirnya nih saat dia melakukan coaching dan dulu mungkin bisa Ibu sering melakukan sepertinya nanti ya itu Bu mungkin biar kita bisa benar-benar fokus pada apa yang akan kita lakukan. Lalu kemudian ke depannya apa nih yang akan dilakukan agar nanti Ibu sampaikan tadi bahwa hal yang masih kurang bisa diperbaiki apa Ibu akan melakukan apa untuk memperbaiki hal tersebut? Ya, mungkin yang tadi ya Bu ya, saya akan berusaha untuk fokus. Saya ya caranya supaya saya lebih fokus ini menggunakan stop tadi Bu. Saya akan setiap mungkin setiap momen ya Bu ya, saya ketika ada sesuatu saya untuk lebih fokus, saya akan gunakan stop. Dan saya pernah kemarin melakukan itu ya memang lebih itu ya Bu, ketika kita pelatihan itu memang lebih jadi lebih konsentrasi Bu kita dalam melakukan suatu kegiatan. Nah ini juga ya nanti saya akan lakukan itu untuk
supaya ketika saya nanti coaching lagi dengan Bu Mena ataupun dengan guru-guru lainnya, saya bisa lebih fokus dalam obrolan tersebut. Baik Bu Nevi. Nah Bu Nevi, kita kan sudah melakukan istilahnya pemulayan bersama ya ini yang dia melakukan refleksi bersama. Nah apa yang Bu Nevi dapatkan dari yang sudah kita obrolin ini? Saya setelah melakukan obrolan dengan ibu ataupun dengan Bu Mena, saya menilai kalau setiap individu itu memiliki potensi ya Bu ya, dan itu potensi itu harus kita kembangkan, tidak bisa kita diamkan saja. Lalu ya jika kita merasa ada yang kurang, tentunya kita harus mau memperbaikinya. Setidaknya kita sadari dulu, sadari kalau memang kita melakukan kesalahan dan kita perbaiki, dan perbaikinya itu tidak bisa misalkan hanya satu orang saja, misal saya saja. Saya juga harus terbuka dengan pendapat orang lain. Itu paling Bu. Ya, baik Bu Nevi, terima kasih sekali sudah berkenan melakukan supervisi ini. Semoga kedepannya bisa menjadi lebih baik lagi dalam melakukan Ya, iya, Ibu juga mengucapkan terima kasih ya Bu ya sudah membimbing saya. sama-sama Ibu. Sehat terus ya Bu ya. Amin, kita sama-sama. Ya, saya dan Ibu ya. Ibu saya izin pamit itu. Itu silahkan. Terima kasih Bu. Oke Bu Nevi, alhamdulillah tadi coachingnya udah berjalan dengan lancar. Kalau untuk Bu Nevi sendiri, bagaimana Bu performa Bu Nevi saat melakukan percakapan coaching ini? Saya pikir tadi saya sudah melakukan apa yang dalam teknik kita ya Bu ya. Saya sudah mencoba semaksimal mungkin seperti ya tadi udah tujuan ya itu udah Bu berbicara secara harapan kita itu Bu. Oke, ya. Untuk Bu Nevi, kenapa ini bisa mulai demikian? Apalagi bisa menunjukkan bahwa itu sudah sesuai dengan harapan yang dari Tadi saya sudah nanya ketika tadi Bu Mena datang, tujuannya apa, dan dia Bu Mena menceritakan kalau dia akan bercerita tentang kendalanya dalam pembelajaran. Terus saya juga tadi sudah bisa mengidentifikasi apa yang terjadi pada Bu Mena. Kemudian tadi juga dari obrolan antara saya dengan Bu Mena itu jadinya ada merencanakan ke depannya apa yang harus dilakukan. Dan di situ juga ada terbentuk ya Bu Mena mau tadi melakukan atau membuat apa ya, menciptakan, dia mencari lagi tentang ice breaking, lalu melakukan asesmen diagnostik itu Bu, seperti itu. Makanya saya kira ya saya apa yang sudah saya lakukan dari ketika coaching sudah sesuai dengan tahapan kita atau alur kita Ibu. Oke, baik Bu Nevi. Nah, sekarang kalau dari yang sudah disampaikan, menurut Ibu, adakah hal yang masih perlu diperbaiki? Sebetulnya saya suka sulit fokus Bu. Jadi saya butuh konsentrasi yang lebih untuk ketika Bu Mena cerita, saya berusaha untuk mengambil apa ya inti dari apa yang dikeluhkan oleh Bu Mena. Jadi memang kita perlu untuk fokus yang lebih penuh nih saat kita melakukan coaching ya Bu Nevi. Mungkin bisa Ibu sering melakukan teknik sport mungkin ya Bu Nevi ya. Jadi biar kita bisa benar-benar fokus terhadap apa yang akan kita lakukan. Iya. Baik Bu Nevi, kemudian untuk kedepannya apa nih yang akan Bu Nevi lakukan agar nanti Ibu sampaikan tadi bahwa hal yang masih kurang bisa diperbaiki apa? Ibu akan melakukan apa?
memperbaiki hal tersebut. Iya, mungkin yang tadi ya Bu ya, saya akan berusaha untuk fokus gitu. Saya ya caranya supaya saya lebih fokus ini dengan teknik stop tadi Bu. Saya akan setiap mungkin ya setiap momen ya Bu ya, saya ketika ada sesuatu saya untuk lebih fokus, saya akan gunakan teknik stop. Dan saya pernah kemarin melakukan itu ya, memang lebih ya Bu, ketika kita pelatihan itu memang lebih jadi lebih konsentrasi gitu kita dalam melakukan suatu kegiatan. Nah, ini juga yang nanti saya akan lakukan itu untuk supaya ketika saya nanti coaching lagi dengan Bu Mena ataupun dengan guru-guru lainnya, saya bisa lebih fokus dalam obrolan tersebut. Baik, Bu Mimi, kita kan sudah melakukan istilahnya pembuatan bersama ya, ini yang ideal yang refleksi bersama. Nah, apa yang bisa didapatkan dari yang sudah kita ini? Saya setelah melakukan obrolan dengan ibu ataupun dengan Bu Mena, saya menilai kalau ya individu itu memiliki potensi ya Bu ya, dan itu potensi itu harus kita kembangkan, tidak bisa kita diamkan saja. Lalu ya jika kita merasa ada yang kurang, tentunya kita harus mau memperbaikinya. Setidaknya kita sadari dulu, sadari kalau memang kita melakukan kesalahan dan kita perbaiki. Dan perbaikinya itu tidak bisa misalkan hanya satu orang saja, misal saya saja. Saya juga harus terbuka dengan pendapat orang lain. Itu paling Bu. Baik, Bu Mimi, terima kasih sekali sudah melakukan supervisi ini. Semoga kedepannya bisa menjadi lebih baik lagi dalam melakukan coaching, terutama untuk pendidikan kita ya, pendidikan. Iya, Ibu, saya juga mengucapkan terima kasih ya Bu ya sudah membimbing saya. Sama-sama Ibu. Sehat terus ya Bu ya. Amin. Kita sama-sama ini ya Bu ya, sharing juga ya Bu ya. Ibu, saya izin pamit Ibu. Baik, Ibu silakan. Terima kasih Bu. Ya.